Shalom, adik-adik Taruna GPIB Shalom Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, Kak Noel dan Kak David ingin mengajak kalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, pada tanggal 27 September 2020 ini, Kak David dan Noel bersama-sama, karena kita seminggu kemarin sudah disertai Tuhan, dan pada saat ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, datang menghadap Tuhan bersama-sama dengan sukacita, bernyanyi dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan perlu diketahui, Kak Noel ini adalah kakak layan terbaru GPIB Shalom Balikpapan di Persekutuan Taruna. Salam kenal Kak Noel. Puji Tuhan, kita tambah satu kakak layan lagi untuk melayani adik-adik Taruna GPIB Shalom Balikpapan. Oleh karena itu kita memulai ibadah kita ya Kak ya. Siap. Ya, kita menyanyi dari KRM 43. Mari bernyanyi serta. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, terima kasih atas kenyataan saja kami dapat kembali lagi hadir di hadirat-Mu untuk memulai ibadah pelayanan kategorial Taruna pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat 13 sampai 17 yang menyatakan, "Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu itu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu." Demikian pembacaan Mazmur pada pagi ini. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak David, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di Surga Mengasihi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak bawakan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus yang baik, kiranya kamu berkati firman yang hamba-Mu akan bawakan. Biarlah Engkau berbicara dalam kehidupan hamba-Mu Bapa, agar firman yang hamba-Mu bawakan dapat dimengerti oleh adik-adik taruna GBB Shalom Balikpapan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami hamba-Mu siap mendengarkan. Inilah doa kami Bapa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 9 sampai dengan 16 yang akan dibawakan oleh adik Sela. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab dari Amsal 23 ayat 9 sampai 16. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang-ladang anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara. Mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adikku yang terkasih, kitab Amsal ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Hizkia. Istilah Ibrani atau Mashal yang kemudian diterjemahkan Amsal bisa berarti ucapan orang bijak. Dan di sini beberapa ayat Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo. Yang kita ketahui Raja Salomo itu adalah raja yang sangat bijaksana. Mungkin adik-adik juga udah tahu cerita tentang Raja Salomo yang mengenai bayi yang pada saat itu diperebutkan. Dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo, dia bisa memutuskan segala sesuatunya. Nah, kebijaksanaan Raja Salomo itu tidak berasal dari diri dia, tetapi begitu banyak proses. Salomo begitu cinta akan pengetahuan. Salomo begitu cinta akan Tuhan. Dan pengetahuan dan kecintaannya kepada pengetahuan dan kecintaannya kepada Tuhan diaplikasikan bersama-sama, sehingga dia menjadi raja yang sangat bijaksana, raja yang dicintai oleh rakyat-rakyatnya pada saat itu. Nah, pada pembacaan kita pada hari ini, Tuhan menginginkan kita bahwa adik-adik menerapkan untuk takut akan Tuhan. Karena awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Yang kita ketahui bahwa adik-adik menjadi pintar sekarang saat ini, adik-adik menjadi berhasil pada saat ini, itu karena kecintaan Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, begitu banyak tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan taruna. Yang kalian tahu, kalian di masa pandemi ini proses belajar kita harus laksanakan secara daring. Oleh karena itu mungkin ada sifat malas yang kalian lakukan, mungkin ada sifat yang tidak serius untuk menjalankan proses belajar mengajar selama daring. Tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu semua terjadi agar adik-adik selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu sangat baik. Yang kita perlu ketahui adalah kita hidup di dunia ini harus berdasarkan firman. Oleh karena itu firman Tuhan yang kita baca setiap hari, ayat Alkitab yang kita dengarkan setiap hari itu begitu banyak fungsinya. Yang pertama adalah mungkin itu menguatkan iman adik-adik dan tetap kuat untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Contohnya saja mungkin pada saat kalian menjalankan ujian, kalian belajar kan otomatis berdoa dulu ya kan. Nah, berdoa itu mendapatkan kekuatan Tuhan, membacakan firman Tuhan. Begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang ditulis oleh nabi-nabi kita untuk menguatkan kalian agar kalian bisa
menjadi adik-adik yang pintar, agar kalian bisa menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan. Tanpa proses kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, kalian tidak bisa apa-apa. Karena kalian berada di dunia ini adalah berasal dari Tuhan dan mempunyai maksud. Tuhan mempunyai maksud keberadaan kalian di dunia ini untuk menjadi inspirasi dan berkat bagi sesama. Yang kedua, fungsi Alkitab. Fungsi Alkitab itu menguatkan kalian. Contohnya misalnya kan, kalau misalnya kalian itu lagi suka sama orang, mungkin adik-adik itu kan, iya aku suka sama ini, tetapi kok dia nggak suka sama saya ya, atau nggak suka sama aku ya. Kalian mungkin bertanya-tanya, apakah saya jelek, apakah saya tidak pintar, apakah saya tidak pantas. Yang perlu kalian ketahui adalah Tuhan begitu cinta kalian. Ayat Alkitab di sini menguatkan kalian, di mana mengajarkan bahwa kalian tidak perlu takut kehilangan kasih sayang manusia, tetapi takutlah kehilangan kasih sayang Tuhan. Bahwa segala sesuatunya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Mungkin umur kalian mungkin taunya pacaran gitu, tetapi Tuhan menginginkan pacaran kalian nanti. Kalian harus fokus pada belajar kalian. Kalian harus utamakan apa yang sudah menjadi kewajiban kalian yang sebenarnya, yaitu belajar, yaitu membantu orang tua. Dan yang ketiga adalah fungsi Alkitab itu adalah mengingatkan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya saja adalah ada ayat Alkitab, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Dan ketika kalian membaca setiap ayat dalam Alkitab, itu kalian tanpa sadari menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Agar kalian menjadi anak-anak taruna yang diberkati, agar kalian menjadi anak-anak taruna yang luar biasa, agar kalian menjadi anak-anak taruna yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Salomo memposisikan diri sebagai orang tua yang berhikmat dan sedang menghimbau kepada adik-adik yang dianggap anak-anak rohani pada saat itu, agar dapat mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan dan selalu ingin mendengarkan pengetahuan. Hanya dengan terus belajar akan kehendak Tuhan dan mencintai ketetapan-ketetapan dan hukuman-hukumannya, maka teruna akan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi alat berkat. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam suratnya kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, ayat Alkitab pun bisa mendidik kalian untuk menjadi orang adik-adik yang luar biasa. Seluas-luasnya kalian mempunyai ilmu pengetahuan, sejago-jagonya kalian mempunyai talenta, tanpa kalian landasi dengan takut akan Tuhan, kalian tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu adalah takut akan Tuhan adalah bermula dari hikmat. Amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami masih dapat beribadah ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk warga jemaat GPIB Shalom Tuhan. Berkatilah warga jemaat yang ada di GPIB Shalom, di Traktor 6, di Pos Pelkes, di Samboja dan di Snipa Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanannya
Berkatilah Tuhan KMJ, Paduan Suara, dan presbiter yang telah berperan dalam pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara serta kondisi ekonomi nasional ya Tuhan. Berkatilah pemerintah yang memiliki peran dalam memajukan bangsa ini Tuhan, agar mereka terus diberkati, agar dapat memajukan negeri kami ini Tuhan, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keamanan Kota Balikpapan Tuhan. Berkatilah TNI dan Polri ya Tuhan yang senantiasa menjaga keamanan Kota Balikpapan. Jauhkan Kota Balikpapan dari mara bahaya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan GPIB di seluruh Indonesia Tuhan. Majukan pelayanan GPIB Tuhan, agar kiranya kami dapat terus menyembah nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan karyawan, presbiter, BPPJ, komisi dan pelkat, serta balai pengobatan Agape Tuhan. Berkatilah Tuhan, majukan agar terus dapat berperan dalam pelayanan bagi-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan panitia pembangunan gedung kategorial Shalom ya Tuhan. Semoga pembangunannya dapat terus terlaksana Tuhan sesuai dengan rencana-Mu, turut dengan kehendak-Mu Tuhan, agar berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Indonesia yang akhir-akhir ini terkena bencana alam Tuhan. Berkatilah korban-korbannya Tuhan. Berkati terus ya Tuhan, agar mereka dapat diberikan kesabaran ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami berdoa agar adik-adik taruna GBB Shalom Balikpapan, adik-adik taruna GBIBC Indonesia menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan, menjadi adik-adik yang mengandalkan mengandalkan Tuhan untuk kehidupannya sehari-hari, mengaplikasikan segala apa yang sudah didengarkan firman yang kami hamba-Mu bawakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kehidupan adik-adik taruna GBB Shalom Balikpapan dalam studi mereka, dalam kehidupan berkeluarga mereka, agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, sampai saat ini kami masih melakukan ibadah daring Tuhan, atau ibadah dari rumah. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melihat Bapa, dan kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berperkara atas semua ini Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, hindarkan kami dari virus-virus COVID-19, agar segala aktivitas kami dapat berjalan dengan baik, agar aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah diri dan meminta pertolongan. Hanya kepadamu lah kami meminta pengharapan. Inilah doa syafaat kami Bapa, yang kami alaskan dalam anak-Mu Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 92. Kita menaburkan biji kebenaran. Pasti ada hasil, hati pun senang.
telah memberikan persembahan. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang telah Kau curahkan kepada kami sampai pada hari ini, sehingga kami boleh beraktivitas dalam keadaan tubuh yang sehat dan juga bisa beribadah lagi kepadamu. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Layan. Semoga apa yang kami dengar dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tadi juga kami telah memberikan persembahan. Semoga apa yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, dari semua yang ada. Beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of
Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini dapat kita implementasikan pada kehidupan kita dalam seminggu ke depan. Ya puji Tuhan ya Kak ya, udah kita beribadah bersama-sama dari rumah, meskipun sampai detik ini kita masih ibadah daring karena pandemi COVID-19. Kita tetap bersyukur dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mengakhiri ibadah kita ini dengan menyanyi dari KMM 131, Tiap Langkahku. Adik-adik, mengakhiri ibadah ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi hamba-Mu datang merendahkan diri, menaikkan syukur, berterima kasih kepadamu, karena begitu besar kasih setia yang Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dengan tidak sesuatu apapun juga Bapa. Tuhan, kami adik-adik Taruna GBB Shalom Balikpapan sudah melaksanakan ibadah pada tanggal 27 September 2020. Kiranya Engkau memberkati ibadah yang sudah kami jalankan agar menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami aplikasikan seturut dengan kehendak Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati segala aktivitas kami, Engkau memberkati kehidupan keluarga kami Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan Putra-Mu Tunggal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Amin.